Halo Sobat UTM, kembali lagi di UTM Podcast. Nah, kembali lagi nih di segmen UTM Podcast yang dimana kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat dan khususnya juga mahasiswa. Kalau akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar berita mengenai hacking or hacker. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing dengan yang namanya isu mengenai hacker Bjorka. Saat ini saya tidak sendirian, saat ini saya ditemani dengan salah satu akademisi yang expert di bidangnya IT, Bapak Firman yang menjadi salah satu dosen di Fakultas Teknik, Juru Prodi Sistem Informasi ya Bapak ya. Oke. Jadi mungkin boleh perkenalan sedikit Bapak. Oh ya. Nama saya Firman Sari Putra. Saya di UTM sejak tahun 2002. Ya, jadi dosen di Fakultas Teknik, sekarang di Sistem Informasi prodinya. Oke. Saat ini saya juga menjabat jadi kepala UPT-TIK. Jadi UPT yang ngurusi teknologi informasi di kampus. Wah. Jadi kalau ada siakat yang bermasalah, internet yang lemot, biasanya saya yang dikomplain orang. Jadi teman-teman kalau ada siakat bermasalah jangan cuma ke TU, bisa ke Pak Firman ya teman-teman ya. Oke. Nah, ngomongin soal hacking atau hacker ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih sebenarnya secara spesifik definisi dari hacking dan hacker sendiri itu apa Pak? Boleh dijelaskan? Hacking ini aktivitasnya ya. Hacker ini orang yang melakukan. Oke. Ya. Aktivitas hacking ini aktivitas kalau di bahasa Indonesia kan meretas, itu istilahnya meretas. Meretas ini maksudnya dia mengakses informasi yang seharusnya dia tidak akses karena dia tidak punya hak dan kewenangan di situ. Okay. Nah, itu hackers ya. Jadi kalau gampangannya, kalau Anda bukan karyawan TU, masuk kantor TU ambil berkas, nah itu hacker juga namanya. Oh ya. Jadi ilegal ya Pak ya? Ilegal. Ilegal. Oke. Ya, karena tidak berwenang, tidak berhak. Oke. Kemudian kalau saya baca-baca, ini kan saya sebagai orang awam ya Pak ya, saya baca di internet itu ada beberapa jenis hacker, ada mungkin banyak ya, tapi yang saya baca itu ada 3, ada white hat hacker, black hat hacker, dan grey hat hacker. Itu perbedaannya apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Dan Bjorka ini masuk ke kategori yang mana Pak? Oke, 3 itu dulu ya. Iya, 3. Black, white sama grey. Yeah. Ini bukan berdasarkan fashionnya mereka pakai topi apa sebenarnya. Cuman white hat ini ya dari namanya yang menggunakan kata white, ini artinya ini hacker yang baik lah, gampangnya begitu. Jadi hacker white hat ini mereka profesional ya, profesional. Jadi ahli di bidang security yang biasanya digunakan oleh organisasi tertentu. Ini dong, tolong dicekin sistem kita aman apa enggak. Jadi mereka mencoba meretas. Jadi kalau mereka menemukan celah, mereka pasti laporkan. Ini Pak, kita ada nemu celah ini nih. Monggo silakan. Kalau dari kita rekomendasinya biar nggak ada celah ini, nutupnya begini. Okay. Itu white hat ya. Hacker baik ya Pak ya. Hacker baik. Hacker baik ini ya profesional ya, certified biasanya mereka itu. Kalau yang black ini, ini mungkin kalau diistilahkan mungkin kriminal ya. Kriminal. Jadi ya dia benar-benar hacking untuk kepentingan yang nggak tahu, mungkin kepentingan pribadinya dia. Ya, atau mungkin dia dapat pesanan, bro tolong dong dihackin situsnya ini. Misalnya begitu. Okay. Ya, pesanan dari pihak kompetitor misalkan ya. Itu black hat. Okay. Nah, kalau yang grey hat seperti namanya abu-abu, ini tidak jelas hacker ini. Agak labil ya Pak ya. Agak labil. Jadi kadang baik ya, kadang buruk juga. Ya, tidak jelas ini. Tergantung mood ya Pak ya. Tergantung moodnya. Itu sih. Oke. Nah, kalau kita ngomongin hacker sendiri Pak atau aktivitas hacking ya, sebenarnya secara sistematisnya cara menghack atau membobol atau meretas nih suatu sistem keamanan itu seperti apa sih Pak? Oke, ini agak panjang penjelasan Bapak ya. Mungkin saya analogikan gedung saja. Ya. Anggaplah gedung ini sebuah sistem di suatu organisasi, ada gedung di situ ya. Gedung ini ada pintunya tempat orang masuk ya. Kalau gedung yang tidak aman ya, artinya kalau gedung ini mau diretas, sistem ini mau diretas, orang tinggal masuk aja ambil semua informasi di situ. Itu tidak aman. Gedung yang aman itu ada satpamnya di depan biasanya. Ya, ada satpam di depan. Satpam di depan gedung itu bisa tanya, Anda siapa, dari mana, mau kemana. Itu pertanyaannya bisa sama satpam itu ya. Satpam ini kalau di sistem itu biasanya bisa jadi firewall. Ada namanya perangkat firewall, ini untuk perangkat pengamanan data. Nah, itu satpam ya kalau di gedung.
Spam ditanya Anda siapa, dari mana, mau kemana. Nah, pertanyaan itu sebenarnya sama dengan kayak kita kalau masuk ke website harus login. Oke, ya. Harus login. Nah, itu autentikasi namanya. Jadi proses login ini untuk memastikan, oh bener nih si A ini KTP-nya bener, fotonya sesuai, boleh masuk lah dia. Gitu loh. Artinya kalau kita login pakai password yang benar, boleh masuk dia. Nah, setelah masuk, sang satpam ini ditanya lagi, Anda mau kemana? Kan begitu, ya, Anda mau kemana? Oh saya mau ambil berkas di loker yang itu. Punya kuncinya? Punya. Dibukalah berkas itu, loker itu ya, berkas itu sama si pengguna ini. Kalau bisa dibuka, berarti benar nih orangnya. Oke. Nah kalau nggak bisa dibuka sama satpam tuh firewall nih biasanya setelah nyoba berkali-kali kok nggak bisa, dibawa keluar nih orang. Oh ini orang mau coba meretas, gampangnya begitu. Okay. Ya. Kalau orang ini sudah bisa buka kuncinya, maka dia bisa ambil data di dalam. Ya, kalau ini orang yang benar punya data itu, maka ini bukan peretasan. Ya. Tapi kalau yang ambil data itu ternyata si Bjorka, nah ini peretasan namanya. Karena di situ mungkin dia tidak punya hak ya. Nah itu baru peretasan. Gimana kok Bjorka ini bisa masuk ke dalam situ ya? Kok ada hacker nih bisa ngambil data yang harusnya bisa diambil ya? Kalau dilihat dari awal tadi ya, itu kan ada satpam yang jaga ya. Berarti hal pertama yang harus dilakukan oleh hacker ini dia satu, mencuri identitas nyamar. Ya. Misalkan kalau mau masuk ke gedung UPTTK UTM harus nyamar jadi saya. Ya, harus nyamar jadi saya. Gimana caranya kalau hacker ini untuk nyuri akun ya? Itu caranya banyak macam-macam sebenarnya. Cuman yang paling sering berhasil itu social engineering ya. Kayak phishing itu termasuk dalam social engineering. Contoh phishing ini contoh sederhana nih. Suatu ketika misalnya ada orang telepon, Pak, ini saya dari bank BCA. Rekening Anda bermasalah Pak. Tolong Anda ke ATM. Masukkan kartu PIN-nya berapa Pak ya? Gitu. Kan bisa tanya begitu. Nah, saat si orang yang ditelepon korban ini menyampaikan PIN-nya, nah si hacker ini, nah dia sudah bisa mencuri akunnya nih. Ya, gampangnya begitu. Atau kalau kita yang lebih berbahaya sebenarnya kalau kita terima email ya, kalau untuk curi akun ya. Kalau kita terima email dari orang tidak dikenal, atau bahkan orang yang mengaku ini kami dari Google ya, akun Anda ternyata tidak aman, tolong login lagi di link ini ya. Kita diberi link nih sama di email itu ya. Kalau Google kan tulisannya GOOGLE, O-nya 2 ya. Kadang kalau phishing itu ya dia bikin link yang serupa. Misalkan Google tapi O-nya 1. Nah, saat diklik ya, link palsu itu kita masuk bukan ke Google sebenarnya, tapi situs yang disediakan hacker ini khusus untuk nyuri. Serupa dengan Google, serupa sekali. Kita masukkan passwordnya, username, nah sudah dicuri itu akun kita. Nah, jadi salah satu caranya memang kalau orang mau meretas itu dia mencuri identitas. Nah, nyamar ya, jadi orang yang memang punya hak dan kewenangan di situ. Itu cara satu untuk masuk. Cara kedua, layaknya gedung ya. Gedung ini kan tidak selalu punya hanya pintu. Ya, ada jendela. Ya, ada mungkin selokan atau gorong-gorong yang masuk ke dalam, kalau di film kan begitu ya. Nah, ini kalau dianalogikan sebagai gedung, mungkin ini jadi jendela ya. Tapi kalau kita di sistem sebenarnya bisa jadi ini celah keamanan di perangkat keras atau di perangkat lunak. Nah, kalau sudah bisa masuk, ini kan baru masuk nih ya, baru masuk. Nah, di autentikasi ini cuman oh ya benar kamu boleh masuk. Ya. Untuk bisa ngakses dia pasti ditanya lagi, oh dia boleh ngakses ini atau enggak. Ya, kalau boleh, ya dia bisa ngambil tuh. Jadi kalau si Bjorka ini misalkan dia nyamar jadi akun A yang punya akses ke sini, ya dia bisa ngambil datanya si A. Tapi hanya datanya si A saja. Ya, kecuali sistemnya juga punya celah lain. Ya, misalkan di lemarinya itu ya,
lemarinya ini yang dibuka pakai kuncinya si akun A ini. Setelah lemarinya dibuka, saya bongkar lemari kan biasanya ada itu di belakangnya kayu ya. Saya bongkar kayunya, ternyata itu tembus ke lemari yang lain punya orang. Gitu loh. Nah, jadi saya bisa ambil juga datanya orang. Gampangnya hacking seperti itu. Oke. Jadi banyak cara ya Pak? Paham. Banyak cara. Bisa menggunakan, yang penting ada celah gitu ya Pak ya? Yang penting ada celah. Pintar memanfaatkan celah sebenarnya hacker ini ya? Tapi yang paling sering dipakai itu yang social engineering ya. Karena kalau celah ini yang namanya mengaman sistem aman itu sebenarnya bukan hasilnya tapi prosesnya. Kalau celah keamanan ini selalu ada, ya selalu ada. Biasanya perangkat lunak ya yang punya celah ini biasanya ya. Perangkat lunak punya celah ini biasanya selalu ada. Tapi oleh yang buat perangkat lunak ini biasanya kalau ketahuan ada celah itu ditutup ya, diperbaiki celahnya itu. Nah, diperbaiki celah itu. Oke, tadi berbicara soal adanya celah dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, dari beberapa berita yang beredar itu Pak, terdapat 1,3 miliar data pribadi dari identitas pengguna SIM card ini bocor, termasuk juga hingga data pribadi milik presiden ini bocor. Nah, kalau dari kasus ini ya Pak ya, sebenarnya yang salah itu apakah memang sistem keamanannya yang sangat lemah atau bagaimana Pak? Kalau saya tidak berani mereview punya negara ya. Intinya sih begini, kalau yang saya tahu organisasi-organisasi di luar itu kalau ada masalah keamanan ya mereka berusaha untuk selalu terbuka. Ya, untuk selalu terbuka. Contoh ada perusahaan A di luar negeri ya. Oh, iya sistem kita diretas. Ya, sistem kita diretas. Nah, karena diretas ini dia mengakui ya, artinya juga untuk melakukan effort menutup celah itu jadi lebih nyaman, ya lebih nyaman. Karena saya yakin banyak orang yang bersedia membantu, ya karena internet itu komunitas sebenarnya. Kalau yang di Indonesia ditanya apakah celah ini apakah keamanan lemah atau tidak, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Aman ini itu sebenarnya proses mengamankan ya. Jadi tidak bisa kita bilang oke, saya sudah bikin nih sistem saya sekarang aman. Nah, iya sekarang, besok belum tentu. Ya. Contoh celah keamanan perangkat lunak itu ya. Ini sekarang ada celah keamanan nih, oke sudah kita tutup ya, diupdate perangkat lunak kita. Besoknya ada celah baru, nah, ya harus diupdate lagi agar selalu aman. Ya. Cuman memang yang paling berbahaya ya social engineering itu tadi ya. Kalau Indonesia ini ingin aman sebenarnya ya masyarakat juga harus paham ya gimana batasan-batasan, gimana sih cara-cara batasan-batasan kita menggunakan akun online kita, gimana pada siapa kita boleh menyebarkan akun kita yang pada dasarnya tidak boleh sebenarnya, akun itu pribadi. Ya. Juga terutama ya yang mungkin ya masyarakatnya harus juga paham akun ini tidak boleh dipinjamkan. Kadang orang Indonesia itu sukanya begitu ya. Tidak usah jauh-jauh, di UTM juga banyak kayaknya seperti itu ya. Saya pernah ketemu sama mahasiswa yang laporan ke kita, ke kami di UPDTIK, Pak akun saya diretas. Oke, kita telusuri. Yang meretas siapa? Pacar saya, Pak. Kenapa kok diretas? Karena putus katanya. Ada yang seperti itu. Jadi walaupun sama pacar, jangan dibagikan. Nah, kembali ke yang tadi, apakah sistem keamanan di Indonesia ini lemah? Sebenarnya kita bukan vonisnya itu yang penting. Tapi effortnya agar tidak lemah itu seperti apa? Itu yang harus dilakukan sebetulnya. Dan dengan adanya kejadian ini kan pasti akan berdampak banyak untuk semua orang ya Pak ya. Tapi saya rasa masyarakat tuh masih belum menyadari dampak secara langsung dari adanya hacking ini ya Pak ya. Karena di berita itu hanya data pribadi dijual. Nah, namun yang kita rasakan personal, yang akan kita rasakan nanti itu seperti apa dan cara untuk mencegahnya gimana Pak? Kalau dampaknya ya, kalau data pribadi ini memang ya dilihat dulu data pribadi yang mana ya. Kalau yang di situ itu biasanya kalau yang dianggap data pribadi itu nama ya, nama ibu kandung ya, nomor telepon ya, alamat rumah
Ya ini data pribadi ya, anggaplah ini data pribadi. Bahayanya apa, dampaknya? Kalau kita punya rekening bank, yang paling nyata ini, kita punya rekening bank, datang ke bank, saya bilang nama saya Firman, ya. Oke Pak, pasti bank tanya nama ibunya siapa Pak? Nama ibu kandung. Nah, kalau saya tidak bisa jawab, bank tidak akan melayani kita, gitu loh. Selain dia minta buku tabungan sama minta kartu ATM mungkin ya, kalau kita tidak bisa menyebutkan nama ibu, bank tidak akan melayani kita. Ya, itu salah satu mekanisme proteksi bank seperti itu. Nah, kalau data pribadi terutama nama ibu kandung ini bocor, ya, wah berarti ya hacker ini bisa mengaku sebagai siapapun di Indonesia. Kan begitu ya, enak sekali nanti duit kita hilang nih, duit rakyat Indonesia ini, gampangnya begitu. Bank juga pasti kelabakan. Kenapa? Karena mekanisme proteksi mereka menggunakan nama ibu kandung tidak bisa dilakukan lagi. Ya, uang datanya sudah bocor. Ya, intinya itu. Nah, tadi pertanyaan juga apa yang harus kita lakukan ya? Sebenarnya kalau kita ya, kalau bocornya ini dari anggaplah kementerian ya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali misalkan nih, oh ada situs web apa, layanan online apa yang di situ mereka minta masukkan namamu asli siapa, KTP-nya nomornya berapa, nama ibu kandungnya siapa, sebaiknya jangan ya seperti itu. Ya, jadi kalau di situs online bertanya seperti itu sebaiknya jangan diisi. Ya, cuman kan kalau ini situs pemerintah ya kita mau daftar apa, pakai pajak dan sebagainya, ditanya itu kan kita harus jawab, gitu loh ya. Artinya kalau ini sudah terjadi, data ini bocor, nah ya masyarakat hanya terima dampaknya, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, cuman yang memang harus dipastikan benar enggak sih data itu memang data rakyat Indonesia, ya. Bukan data acak ya, itu harus dipastikan. Cuman yang bisa memastikan itu ya kalau saya pikir ya pihak yang berwenang ya, itu sih. Oke. Dan pemerintah sendiri menghimbau masyarakat untuk masing-masing dari masyarakat ya Pak ya, untuk menjaga privasi dan menjaga keamanan akunnya masing-masing dengan cara rutin mengganti password ya. Menurut Bapak sendiri apakah cara itu cukup untuk menjaga keamanan kita masing-masing atau mungkin ada cara-cara lain ya Pak? Iya. Gampangnya begini. Password ini ada hacker ya, metode hacking ya, yang untuk nembus password ini namanya brute force. Ya, yang brute force ini kalau gampangannya, dicobain semua, semua kombinasi ya brute force itu. Brute force yang bagus dia pakai yang namanya rainbow table. Nah, rainbow table ini asalnya dari hacker dulu. Hacker ini pernah nyuri data passwordnya orang-orang, ya, itu dikumpulin. Ya sama dia. Passwordnya orang-orang tuh ini. Nah, data ini itu yang dibikin untuk nyoba apa ya? Cari passwordnya orang gitu loh. Rainbow table ini untuk brute force itu. Jadi kalau arahannya cuman sering ganti password ya, itu kalau bagi saya ya enggak gitu juga, kurang. Ya. Kalau mau ganti password, cari password yang aman, buat password yang aman. Ya, buat password yang aman. Kalau kayak orang IT seperti saya sih memang ya kita tahu ya caranya gimana ya. Caranya gimana. Password yang aman itu seperti apa ya. Kalau untuk orang awam mungkin saran saya zaman sekarang ini ada yang namanya password manager ya. Password manager ini gunanya untuk nyatetin password yang punya kita itu apa saja. Oh, saya punya akun di Tokopedia nih. Saya catat passwordnya di situ apa. Ya, termasuk password manager ini bisa generatkan password kita secara acak. Ya, digenerate secara acak yang ini tidak ada di rainbow table yang pernah dipakai hacker. Tuh. Jadi insya Allah kalau hacker ini nyoba pakai rainbow table tadi untuk cari password kita itu tidak bakal ketemu. Gitu loh, tidak bakal ketemu. Nah, ada juga password manager ini yang malah dia punya fitur kalau salah satu password kita ini ternyata ada di rainbow table, dia ngasih notifikasi, bro jangan dipakai password itu. Ini sudah ada di rainbow table-nya hacker nih. Ya, nanti akunmu bocor, gampangnya begitu. Kalau saran saya tidak sekedar ganti password ya, tapi gunakan password yang aman. Ya, gunakan password yang aman.
Gunakan password yang aman ya teman-teman. Caranya gimana? Cari sendiri. Iya. Gitu. Kalau di sini jelasnya kelamaan. Atau nanti. tanya Pak Firman nanti Ya. ya. Oke. Nah kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Tanggapan Bapak sendiri mengenai adanya kasus ini, dan kalau Bapak dapat memberikan saran dan himbauan nih kepada teman-teman semua yang nonton, apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan? Oke, sebenarnya sih saya sampaikan tadi ya, aman itu proses. Untuk membuat suatu aman itu proses. Tidak bisa kita bilang sekarang aman, besok pasti aman. Tidak bisa kita bilang seperti itu. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem itu, aman itu nomor satu. Ya, walaupun sistemnya bagus apapun, kalau tidak aman, orang tidak bakal pakai. Ya. Jadi kalau kita buat teman-teman yang buat sistem ya, satu itu harus penting tuh, aman tuh dulu, itu prioritas utama. Jaga privasinya pengguna, ya. Kayaknya nanti bakal ada aturan tentang privasi data pengguna itu ya. Kedua, untuk masyarakat umum, hati-hati dengan social engineering, ya. Metode hacking yang menggunakan social engineering. Jangan langsung percaya kalau terima itu email, SMS atau WA dari pihak-pihak yang mengaku pihak tertentu dan meminta data pribadi. Ya, saran saya kalau ketemu sama pesan-pesan seperti itu, misalkan nih kita terima pesan dari Bank BRI, ya, mending hubungi banknya. Mending hubungi banknya. Atau kita terima, jangan mereka yang menghubungi kita menghubungi banknya. Atau kita terima email misalkan dari Google. Dia bilang akun Anda bermasalah, ya tolong login di sini. Jangan login di link itu, ya langsung lihat di Google-nya. Kalau di Google, contoh gampang Google ya, di Google itu dia pasti punya manajemen akunnya, ya. Dan kalau Google merasa akun kita dalam keadaan tidak aman atau bermasalah, pasti saat kita buka Google, login ke situ, Google pasti langsung bilang tuh. Akunmu udah aman bro, tolong begini. Itu. Jadi jangan gampang percaya dan hati-hati dengan social engineering itu untuk masalah. Jadi sebenarnya menyalahkan pemerintah itu juga bukan solusi ya Pak ya. Karena bukan aman solusi. Itu bukan tentang hasil tapi tentang prosesnya. Karena pemerintah juga sudah mengupayakan yang terbaik bagi berjalannya kasus ini. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan juga teman-teman paham bahwa seperti yang dibilang tadi, keamanan itu bukan tentang hasil tapi tentang proses, dan bisa dimulai dari diri kita sendiri ya Pak ya, mengamankan akun milik kita pribadi. Oke. Terima kasih, itu aja podcast UTM untuk hari ini. Jangan lupa stay tune terus untuk topik-topik selanjutnya yang pastinya lebih menarik. Dadah.